Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saya sungguh bersyukur pagi ini diberi kesempatan oleh Tuhan melalui persekutuan ini untuk sharing tentang pernikahan. Wah, saya sangat kagum dengan Pak Maripa. Seandainya saya bisa menghafal Alkitab seperti itu, saya nggak perlu bawa laptop, saya nggak perlu bawa tas. Cukup bawa diri saya saja, semuanya aman gitu ya. Tidak takut kehabisan baterai, tidak takut hang dan lain sebagainya. Luar biasa hambanya. Tadi minta waktu sama saya bilang silakan aja. Mau tambah 1 jam lagi ya enggak apa-apa, karena sungguh-sungguh memberkati kita. Saya juga senang ada anak saya di sini bisa mendengarkan Injil yang begitu jelas, karena itu penting. Sebenarnya masalah keluarga, masalah pernikahan selesai kalau kita taati semua firman Tuhan tadi. Jadi tidak perlu seminar ini. Baik, tapi tidak apa-apa. Mari sesuai dengan tema, saya mengajak kita membaca terlebih dahulu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Saya ngerti ayat ini tapi saya nggak hafal. Jadi mohon maaf, saya bawa Alkitab di laptop saya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua tahu bahwa menjadi gembala jemaat atau menjadi pemimpin gereja itu adalah tanggung jawab yang sangat berat. Amin. Tanggung jawab yang berat. Kenapa berat? Sebab gereja itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Gereja itu adalah milik Allah yang didapatnya dengan pengorbanan yang sangat-sangat besar. Itu sebabnya Tuhan menginginkan supaya gereja yang telah dibeli dengan darahnya yang sangat mahal itu dipimpin sesuai dengan kehendaknya. Dipimpin sesuai dengan maunya Tuhan. Kita tidak bisa menggembalakan jemaat seperti maunya kita. Kita harus menggembalakan jemaat seperti maunya Tuhan. Itu yang menjadikan mengapa tugas penggembalaan itu berat. Saudara, kalau mau saya menggembalakan jemaat semau saya, enteng, ringan. Tapi menjadi berat karena saya harus melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya belajar, saya harus mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, memberitakan firman yang sehat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, kata yang digunakan untuk pemimpin gereja, gembala atau pendeta itu adalah overseer, penilik. Ya, overseer, penilik. Jadi overseer ini adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi jemaat. Jadi penilik itu menunjuk kepada pendeta, menunjuk kepada gembala, pemimpin-pemimpin gereja. Nah, sebagai overseer maka harus memiliki kualitas hidup atau standar hidup yang sangat tinggi. Tentunya kita mengenal bersama dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7, juga dalam surat Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16, itu disebutkan tentang kualifikasi atau standar bagi seorang yang menginginkan jabatan pelayanan sebagai pemimpin rohani. Mungkin kita perlu baca dalam 1 Timotius 1, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7.
Demikian firman Tuhan, ya. Benarlah perkataan ini, orang-orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat, gembala jemaat, pendeta, atau pemimpin-pemimpin rohani, itu menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, ya, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dari sini kita bisa tahu bahwa seorang pemimpin jemaat itu tidak dipilih oleh karena dia populer atau mempunyai popularitas. Saudara, seringkali kita ini memilih pemimpin rohani, apalagi pemimpin organisasi, orang-orang yang populer, ya. Orang-orang yang punya nama. Makanya sesungguhnya ada sesuatu yang kurang sehat di dalam cara pemilihan pemimpin dalam gereja. Kebanyakan seperti itu. Dan orang itu dipilih menjadi seorang pemimpin, itu bukan untuk menjadi seorang yang populer. Seharusnya bukan seperti itu. Saya memperhatikan bahwa seorang pemimpin gereja itu dipilih berdasarkan syarat-syarat kualifikasi, yaitu sikap hormat mereka terhadap kebenaran. Ini yang paling penting. Kalau seorang pendeta populer tapi tidak menghormati kebenaran, seringkali melangkahi kebenaran firman Tuhan, ya dia nggak layak jadi pemimpin. Seorang pemimpin jemaat itu dipimpin oleh karena sikap mereka terhadap kebenaran, baik apa yang mereka percayai atau apa yang mereka lakukan dalam hidupnya. Jadi baik apa yang dia percayai, teologianya, juga cara hidupnya. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Jadi bukan karena dia populer, karena dia memiliki ini dan itu, tetapi sikapnya terhadap kebenaran, teologi yang dia pegang, dan juga cara hidupnya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, kita melihat di sana bahwa ada 3 syarat utama seseorang yang mempunyai kehidupan rohani itu. Yang pertama adalah mengenal Tuhan, dia tahu mengenal Tuhan. Yang kedua, dia adalah hidup di dalam kasih. Dan yang ketiga, dia hidup di dalam pengajaran yang sehat. Jadi gereja harus benar-benar memperhatikan ini. Makanya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin rohani, kita harus terus memeriksa diri kita. Mengoreksi diri kita berdasarkan standar atau kualifikasi yang telah Paulus kemukakan di dalam baik surat 1 Timotius maupun suratnya kepada Titus. Jadi kita harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang tinggi. Itu sebabnya jelas bahwa seorang pemimpin rohani harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya mengangkat seorang gembala jemaat itu enggak mudah, ya. Apalagi sekarang asal lulus sekolah Alkitab, tidak diteliti panggilannya, hidupnya, teologi yang dia pegang, cara hidupnya, tiba-tiba sudah jadi gembala jemaat. Sekarang orang maunya cepat, memilih sekolah yang cepat, pokoknya punya syarat, dapat segera dilantik menjadi gembala. Wah, tidak bisa. Kalau menurut Alkitab standarnya sangat tinggi dan kita harus terus mengembangkan diri kita, memeriksa diri kita untuk kita sampai pada standar itu. Sekalipun tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kekudusan, tetapi kita harus berusaha, berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Ini yang digendaki oleh Tuhan. Nah, salah satu standar atau kualifikasi yang akan kita bahas ini adalah keluarga.
Kita sudah baca tadi ayat 4-5 bahwa seorang pemimpin jemaat, seorang kepala keluarga. Nah ini lebih mengarah kepada suami-suami. Seorang keluarga yang baik dikatakan disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi ini salah satu kualifikasi. Jelas bahwa seorang gembala jemaat, seorang penilik, seorang pengawas, seorang overseer, seorang pendeta, seorang penatua itu harus memiliki keluarga yang baik. Sehingga dengan memiliki keluarga yang baik, dia dapat memimpin jemaat dengan baik. Nah, sesuai dengan tema seminar yang disampaikan kepada saya, juga saya dikasih info tentang latar belakang masalah yang ingin dipecahkan, maka saya akan membahas secara spesifik tentang pernikahan. Tadi Pak Om Han katakan, saya kehilangan satu, memangnya masih ada satu lagi. Kalau masih mau lagi ya enggak apa-apa, tapi jangan saya kehilangan satu. Ya memang satu-satunya itu. Maaf Om. Ya, maka saya akan fokus kepada pernikahan terutama berkenaan dengan hal-hal yang harus diwaspadai yang ada di dunia zaman sekarang ini yang dapat merusak hidup pernikahan kita. Saya senang tadi sudah didahului ya bahwa setan itu sudah membangun tembok itu di pikiran kita. Kita hidup di dunia yang begitu jahat, hari-hari ini jahat, maka kita harus sadar bahwa ada hal-hal jahat, hal-hal yang bisa membahayakan pernikahan hidup anak-anak Tuhan, termasuk juga pernikahan hidup hamba-hamba Tuhan. Nah, saya akan fokus pada Efesus 5 ayat 15-17, tapi saya juga akan melihat sumber-sumber yang lain yang baik konteks sebelum dan sesudahnya. Baik, sebelum saya masuk ke sana, berbicara tentang pernikahan yang bahagia, maka tidak ada seorang pun yang ingin pernikahannya rusak. Amin. Gak ada seorang pun yang ingin pernikahannya hancur, gak ada. Semua orang ketika menikah, maka dia memimpikan pernikahan yang baik, pernikahan yang bahagia. Namun demikian kita harus sadar bahwa kita hidup di masa-masa yang jahat ya, di dunia yang berdosa. Jadi ada hal-hal yang seringkali secara halus itu mempengaruhi kita. Hal-hal jahat yang secara halus seringkali tidak kita sadari mempengaruhi kita. Dan kalau kita terjebak di dalamnya, itu bisa menyebabkan rusaknya pernikahan kita. Saya banyak melihat rumah tangga anak Tuhan hancur. Kita juga tahu ada beberapa rumah tangga pelayan Tuhan ya, pemimpin gereja yang hancur karena tidak menyadari ada hal-hal yang jahat yang bisa merusak kehidupan mereka. Memang tidak ada pernikahan yang sempurna, enggak ada pernikahan yang sempurna. Pasti ada masalahnya, manusia pasti plus minus. Seperti saya katakan, tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kekudusan, tetapi kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya dan menerapkan firman Tuhan, tadi juga ditekankan ya, bertobat melakukan firman, dan kita sungguh-sungguh mau menolak pengaruh jahat dari dunia sekarang ini, maka kita akan dapat memiliki pernikahan yang sehat dan bahagia. Saya mengatakan pernikahan saya tidak sempurna. Sampai kemarin saja kami ada konflik. Tetapi karena kami berusaha komit pada firman Tuhan, kami bisa memelihara pernikahan kami tetap sehat dan setidaknya kami bisa menikmati kebahagiaan. Dan saya harus mengingatkan, berbicara tentang pernikahan yang bahagia, maka sesungguhnya tujuan utama pernikahan itu bukan semata-mata untuk kebahagiaan kita. Amin. Menikah itu bukan semata-mata untuk kepentingan kita, tetapi menikah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang harus digarisbawahi. Mengapa menikah untuk kemuliaan Tuhan? Sebab pernikahan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, seperti yang kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 32, rahasia ini besar,
Tetapi yang kumaksudkan adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kita tahu Efesus pasal yang kelima berbicara tentang hubungan suami istri. Dan kita harus menunjukkan hubungan Kristus dengan jemaat melalui keluarga kita itu tidak hanya kepada manusia. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-10 itu juga ditunjukkan kepada pemerintah-pemerintah, bahkan kepada penguasa-penguasa di surga. Saudara, kesaksian kita tentang hubungan Kristus dengan jemaat yang digambarkan melalui hubungan rumah tangga suami istri, itu tidak hanya untuk disaksikan kepada manusia, tetapi juga untuk disaksikan kepada para malaikat. Kita tahu ada malaikat-malaikat yang jatuh juga, dan ini adalah kesaksian yang luar biasa. Makanya pernikahan Kristen, pernikahan kita itu harus bertujuan untuk menjadi pernikahan yang mulia. Bukan sekedar pernikahan yang bahagia, tetapi pernikahan yang mulia, yang memuliakan Tuhan, yang dapat dilihat oleh orang dan menjadi saksi. Tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk penguasa-penguasa di surga. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris itu heavenly host, keluarga-keluarga kerajaan Allah, makhluk-makhluk rohani, malaikat-malaikat. Jadi pernikahan harus disaksikan juga ke sana. Nah, sebelum Paulus berbicara tentang suami dan istri, maka dia memberikan perintah yang sifatnya umum dalam Efesus 5 ayat 15-17 tadi itu. Ini sifatnya umum. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Ini adalah perintah yang sifatnya umum. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Baru dia bicara secara spesifik, ayat 22, dia berbicara tentang hubungan suami istri. Nah, saya akan menerapkan Efesus 5 ayat 15-17 ini dalam hubungan pernikahan secara umum. Tekanan saya adalah bahwa kita hidup di dunia yang jahat, hari-hari ini adalah jahat, maka kita harus sungguh-sungguh berusaha menghindari hal-hal yang dari dunia ini yang berpotensi untuk merusak pernikahan kita. Amin. Harus kita memahami hal-hal apa yang harus kita hindari. Karena kalau ngomong sama gembala-gembala, prinsip-prinsip pernikahan semua sudah tahu. Tapi saya mau menunjukkan hal-hal apa yang dari dunia yang begitu jahat yang bisa merusak pernikahan kita. Dan bagaimana kita harus dengan sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan, menerapkan hikmat Tuhan di dalam pernikahan kita. Saya yakin setiap kita masih terus berjuang karena pengaruh jahat itu terus terjadi sampai sekarang. Tadi sudah disampaikan sifatnya iblis itu menunggu, ya, dia mempelajari kita. Ada celah sedikit dia masuk dengan hal-hal jahat, dan kalau kita jatuh di dalamnya itu bisa merusak kehidupan rumah tangga kita. Saya orang lihatnya dari jauh fine-fine aja, ya, baik-baik saja, tapi kami juga pernah mengalami krisis keluarga, krisis hubungan suami istri. Dan puji Tuhan itu selesai kalau kita benar-benar komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup pernikahan kita. Nah, hal yang pertama saya mau mengumpulkan bahwa jika kita tidak waspada, ya, maka dunia yang jahat ini itu bisa menghadirkan banyak hal berbahaya yang dapat merusak pernikahan kita. Jadi ada hal-hal yang sangat mematikan untuk pernikahan kita. Tadi saya sudah katakan kalau kita jatuh pada hal-hal itu, maka pernikahan kita bisa mengalami kerusakan yang sangat hebat. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Hal pertama yang datang dari dunia yang bisa merusak pernikahan orang-orang percaya adalah komunikasi yang buruk. Bapak Ibu, bagaimana komunikasi suami istri, apakah berjalan baik-baik saja? Bagaimana ibu-ibu suaminya kalau berkomunikasi baik atau tidak? Saya melihat bahwa komunikasi yang buruk itu adalah salah satu penyebab yang paling umum yang menghancurkan pernikahan.
Nah, kalau bicara masalah komunikasi, saya punya materi khusus kalau memang waktunya cukup. Ya, saya tidak akan menjelaskan itu karena mengingat waktu ya. Masalah komunikasi itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk. Komunikasi itu bisa verbal, bisa non-verbal, dan ada banyak masalah dalam hal berkomunikasi. Tapi coba kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Ini ayat yang sangat penting. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau Bapak Ibu membaca dalam terjemahan bahasa Inggris, baik NIV maupun ESV, dikatakan begini, rather speaking the truth in love. Jadi kalau dikatakan dengan teguh berpegang kepada kebenaran, itu sebenarnya orang-orang yang mengatakan kebenaran di dalam kasih. Ini bicara soal komunikasi. Komunikasi itu kan menyampaikan sesuatu tentang diri kita, apa yang kita pikirkan kepada orang lain, mengkomunikasikan keinginan kita, mengkomunikasikan pergumulan kita. Jadi kalau dalam ESV itu speaking the truth in love. We are to grow up in every way into Him who is the head into Christ. Jadi speaking the truth, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Ini bicara soal berkomunikasi. Nah, sebagai kepala gereja, maka Kristus adalah Tuhan dari bagaimana cara kita berkomunikasi. Maksud saya begini, bahwa bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang lain, dengan pasangan hidup kita, harus ada di dalam ketuhanan Yesus. Kita tidak boleh berkomunikasi di luar pimpinan Kristus. Itu yang saya maksud. Ini hal yang perlu diperhatikan. Nah, di dalam berkomunikasi ya, sebelum kita berbicara kepada orang lain ya, atau kepada pasangan hidup kita, kita harus bertanya dalam diri kita sendiri, akankah perkataan saya ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Apakah saya speaking the truth? Apakah saya ini mengatakan kebenaran? Atau sebaliknya, apakah saya mengatakan dusta? Dan kalau saya mengatakan dusta, maka saya bukan anak-anak Tuhan. Sebab bapa segala dusta adalah iblis. Jadi kalau mau bicara dengan siapapun juga, kita mesti bertanya, apakah kata-kata saya ini akan menyenangkan Tuhan? Apakah kata-kata saya ini benar? Apakah kata-kata saya ini penuh kasih gitu? Apakah kata-kata saya ini akan membangun hidup orang lain? Atau apakah kata-kata saya akan menjatuhkan hidup orang lain? Tidak jarang saudara, suami melalui perkataannya mengatakan kebohongan. Tidak di dalam kasih tetapi menjatuhkan pasangannya. Nah, kalau ini masih terjadi di lingkungan para penatua berbahaya. Tapi saya pikir ini bisa menjadi pelajaran untuk konseling pranikah ya, atau untuk jemaat-jemaat yang kita layani juga. Nah, mengatakan kebenaran kepada pasangan itu harus jujur, apa adanya, tetapi di dalam kasih. Ada orang yang jujur tetapi tidak di dalam kasih. Benar dia ngomong kebenaran tetapi dengan cara-cara yang tidak bijaksana sehingga menyakitkan hati orang. Ya, kalau istrinya tidak ngerti, kamu tuh gitu aja enggak ngerti, goblok anjay ini. Nah, itu sebenarnya kan jujur sebenarnya. Tapi itu tidak dalam kasih. Dikasih tahu, mama kok belum ngerti ya, ayo mama belajar untuk mengerti. Itu berbeda. Gitu. Harus jujur tetapi di dalam kasih. Nah, yang berbahaya adalah kalau kita menjadi tidak jujur atau tidak mengatakan sesuatu untuk menghindari konflik. Nah, itu yang berbahaya. Seringkali kita nggak mengatakan kebenaran, tidak mengatakan fakta, bahkan kita cenderung diam atau mengatakan sesuatu yang lain karena tidak mau menyinggung perasaan. Alasannya kasih, aku nggak mau konflik. Tapi ketidakjujuran itu selalu menghasilkan keretakan dalam hubungan rumah tangga. Ya, contoh misalkan kalau pasangan kita itu, ini contoh yang gampang aja ya, istilahnya
kalau mandi tidak bersih gitu, seringkali ada bau-bau yang menyengat. Bapak gimana Pak? Mama wangi? Wangi, padahal nggak wangi. Ngomong wangi tapi suami nggak mau deket-deket saudara. Kan ada keretakan, harusnya jujur aja. Sorry ya Maya, kok kurang bersih ya? Sorry Pak ya, kenapa tidak? Itu contoh saja. Saya mengatakan kamu wangi padahal tidak wangi, tapi saya menjauh. Jadi lebih baik jujur ngomong apa adanya untuk membangun dan itu menghasilkan sebuah persekutuan yang sangat erat gitu loh. Gitu. Ya, saya tidak akan berbicara banyak tentang prinsip komunikasi. Kalau masih ada waktu, nanti kita akan bisa membahas itu. Hal yang kedua dari dunia yang bisa merusak kehidupan rumah tangga kita adalah kemarahan dan kata-kata kasar. Dulu ada yang mengatakan ada pendeta yang suka marah ya, yang ngamplengin pengerjanya itu dianggap sesuatu yang wah luar biasa ya. Pengerja dikampleng diem saja, dikata-katai, saudara itu sebenarnya dosa itu. Saya baru dapat cerita beberapa bulan yang lalu ada seorang pendeta, dia nampar istrinya itu di tempat wisata dengan kata-kata tentunya kasar. Dia nggak tahu kalau ada rekan pendeta lain di tempat itu. Jadi ini yang bisa menghancurkan rumah tangga. Kemarahan dan kata-kata kasar. Jadi kalau kita marah, kita berkata-kata kasar itu pasti akan merusak hubungan yang sehat. Kita pasti menyadari itu. Dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 saya membaca untuk kita semua. Ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara, saya baru dapat laporan ada seorang bilang begini, ada khotbah ini di gereja kami, khotbah wadah. Yesus itu marah, saudara tahu bagaimana kalau dia marah. Dia jungkir balikkan meja-meja penukar uang, dia usir orang-orang. Kalau Yesus marah, saya juga akan marah. Waduh, ya marahnya siapa dulu saudara? Apakah kita bisa marah seperti Yesus? Saudara, menjadi marah tidak salah, asal tidak berbuat dosa. Kalau kita tidak marah terhadap ketidakbenaran, jangan-jangan kita kompromi dengan dosa. Tetapi bagaimana kita menjaga diri, marah tetapi tidak berbuat dosa? Saya banyak marah melihat situasi kondisi sekarang ini. Saya jengkel, saya kesel karena tahu itu dosa, tetapi bagaimana saya tidak berdosa dengan kemarahan saya? Itu yang menjadi sulit. Saya marah sama anak-anak saya kalau tidak beres, tetapi bagaimana saya menjadi tidak berdosa dengan kemarahan saya? Kalau Yesus kan tidak berdosa. Saya marah sama anak saya tapi saya menginginkan kematiannya, itu sudah berdosa. Saya marah sama orang lain kemudian saya membenci, saya memfitnah, itu juga dosa. Jadi marah sebenarnya, kalau kemarahan itu kudus tidak masalah, tetapi yang menjadi sulit kita manusia kan begitu. Menjadi marah dan tidak berdosa itu hal yang tidak gampang, makanya hendaklah kita lambat untuk marah, sebab kemarahan manusia seringkali tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Seperti tadi disinggung ya, orang mabuk aja bisa bayar perpuluhan. Kalau pendeta marah sama organisasi, stop bayar perpuluhan kan begitu. Marah tapi berbuat dosa kan begitu. Ngurangi nilai perpuluhan kan begitu. Tadi ada contoh. Nggak hadir di wilayah. Mungkin kemarahannya benar, melihat ketidakkudusan, tetapi dia menjadi berdosa dengan sikapnya, dengan tindakannya. Suami bisa marah kepada istrinya kalau melihat istrinya berbuat dosa, tetapi kemarahannya menghasilkan dosa tidak, itu yang menjadi masalah. Makanya orang yang kelihatan diam, tenang, sebenarnya gregetan juga gitu ya, tapi bagaimana mengatur sikap supaya dia tidak melakukan dosa.
Nah, coba kita lihat Efesus 4 ayat 29. Saya tadi sudah dibilang sama Om Daniel, siap ditutui ini saya nutui saudara. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, sekalipun marah, kita tidak boleh berdosa dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menjatuhkan seperti bodoh kamu. Kadang pendeta ngomong itu dianggap wajaran begitu ya. Oh, jual ini. Nah itu jahat kan? Padahal dia benar, dia itu salah. Jadi temannya ini salah, berbuat salah tapi dia menjadi berdosa dengan mengatakan ini. Apakah saya memberi contoh itu salah ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Itu manusia ya. Gitu. Nah, Paulus menambahkan dalam ayat yang ke-31, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi sekarang ini kejahatan subur di mana-mana. Jempol ini saudara kalau sudah buat postingan itu jahatnya nggak ketulungan. Makanya saya enggak sering lihat Facebook itu, kebanyakan baca sampah lah ya. Masalahnya kalau kita dengar kata seperti itu, kita respon, kita pikirkan, lama-lama hidup kita juga terpengaruh. Jadi harus dibuang. Makanya saya pernah waktu itu dikritik ya lewat medsos, saya WA aja. Kalau bermaksud baik, datanglah sama saya. Saya nggak akan membalas kata-kata sinis dengan kata-kata sinis yang lain. Yuk kita ketemuan saja, selesai udah. Nah, kalau sama istri, apalagi itu sesama kita yang paling dekat, masa kita mau menggunakan kata-kata kasar? Ya, kejahatan. Jadi harus dibuang itu memang. Ya kita masih hidup di dalam daging, kata Paulus, celakalah aku manusia biasa, sebab ketika aku menginginkan yang baik, yang jahat sudah ada di dalam tubuhku. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang sempurna dalam kekudusan, tetapi setiap orang percaya harus mengejar kekudusan. Kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah. Kita bisa melihat mana-mana orang-orang yang sengaja tidak menghormati kebenaran, dan siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh menghormati kebenaran melalui teologi dan cara hidupnya. Itu sesuatu yang penting. Amsal 15 ayat 1. Wah, saya hafal juga ayat-ayat. Tapi ada kerepeannya di sini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kalau sambal pedas itu enak saudara, membangkitkan nafsu makan. Tapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Jadi ayat-ayat itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita ini dapat mengendalikan kemarahan kita. Kita diperintahkan untuk lambat untuk marah. Kita diperintahkan untuk membuang segala kegeraman. Kita diperintahkan untuk mengatakan kata-kata yang lembut, tidak mengungkapkan jawaban yang pedas. Ini berarti bahwa kita ini sebenarnya bisa mengatasi kemarahan kalau kita mau taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, wah kalau tidak mau taat kepada Tuhan ya seperti Pak Paulus tadi itu. Sebelum dia percaya Yesus, saya enggak pernah jual, tapi kalau lu jual gua beli, kan begitu. Ya kalau kamu nantang, ayo tak ladeni. Siapa takut, tapi kita kan tidak. Kita bisa mengatasi kemarahan kita kalau kita memilih taat kepada Tuhan. Saudara, kenapa Paulus ketika dianiaya dia tetap memberkati? Kenapa Petrus
dia juga bisa sabar karena dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Buanglah segala kemarahan, jangan cepat-cepat marah. Perkataan yang lemah lembut itu menyembuhkan orang, tetapi jawaban yang pedas itu membangkitkan kemarahan. Jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan, suami-suami, istri-istri harus bisa mengendalikan kemarahannya. Orang kalau udah marah itu julek gitu ya. Saya kalau sudah di rumah itu pintu kamar jedor, wis ana sing marah ini wis. Kalau jalan itu begini. Wah, itu sudah marah itu sudah. Sesungguhnya kita bisa mengatasinya kalau kita mau taat kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, saya pikir kita semua sudah ingat kisah tentang Kain dan Habel. Ketika Kain sudah mulai marah, Tuhan berfirman apa? Kain, mengapakah hatimu panas dan mukamu muram? Kenapa kamu marah? Jangan marah, maksudnya seperti itu. Nggak usah panas hati. Nggak usah terpancing kan. Jadi sebenarnya Tuhan tidak bertanya-tanya alasan apa kamu marah, tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa akar dari kemarahan itu adalah keegoisan. Kain begitu egois, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia merasa ditolak oleh Tuhan, dia cemburu sama adiknya dan dia marah. Ketika kemarahan itu tidak diatasi berdasarkan ketaatan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Kain membunuh adiknya sendiri. Kalau kita marah, sebenarnya kita ini sudah kurang mempercayai Tuhan yang mengizinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada tekanan, ada masalah, ada frustasi, ada beban, sebenarnya itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita marah atas persoalan yang kita hadapi, sesungguhnya kita sudah tidak mempercayai Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu bukan kebetulan, tetapi ada di dalam tuntunan Tuhan. Ya sudahlah, kalau kita maaf ini pakai bahasa itu, dizolimi, difitnah, enggak usah marah, Tuhan pegang kendali kok. Karena tadi sudah dikatakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu sungguh luar biasa. Jadi tidak usah marah. Seperti itu. Nah, dalam pernikahan, ini saudara, ini harus berusaha untuk mengendalikan kemarahan, untuk taat kepada Tuhan. Kalau seringkali orang marah itu untuk mengendalikan pasangan kita, untuk memaksa dia melakukan sesuatu. Tetapi sekali lagi, kemarahan itu selalu membuat benteng, menciptakan jarak dalam hubungan suami istri. Kemarahan selalu merusak relasi yang sehat. Makanya dipancing seperti apapun juga, ngelihat keadaan seperti juga, lebih baik kita lambat untuk marah, tidak menggunakan kata-kata kotor, dan kita lebih memilih untuk taat kepada Tuhan. Jadi waspada terhadap yang namanya komunikasi, waspada terhadap kemarahan dan kata-kata kotor. Yang ketiga, yang hal-hal duniawi yang dapat merusak hidup nikah itu adalah kepahitan dan kurangnya pengampunan. Nah itu. Ya. Ini yang menjadi sangat penting. Dalam Efesus 4 ayat 31 tadi kita membaca segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Bapak Ibu, yang bisa menyembuhkan kepahitan itu hanya satu, pengampunan. Penangkal dari akar pahit itu adalah pengampunan. Saya mau mengatakan bahwa menikah kita bisa mengharapkan konflik. Ya,
Seperti sekarang kita ya, kalau kita baru ketemu 5 menit, wah enak ya ketemu sama Pak Doni ya, kayaknya orangnya ramah. Belum 10 menit, belum 15 menit, setengah jam, 1 jam mulai konflik kita. Rebutan kopi. Mulai ada masalah. Lah apalagi hubungan suami istri, nggak mungkin nggak ada masalah. Maka penangkal kepahitan adalah pengampunan. Kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka tidak ada kepahitan. Tetapi kalau kita tidak mengatasi konflik dengan pengampunan, lama-lama ya numpuk, nggak akan pernah selesai. Makanya kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus, kenapa harus mengampuni? Sebab kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Karena pengampunan adalah salah satu ciri anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Barang siapa mengaku hidup di dalam terang, beroleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi tetap hidup dalam kegelapan, tidak mengasihi sesamanya, dia menipu diri sendiri dan masih hidup di dalam kegelapan. Jadi kalau sedang ada marah ya, ada konflik dengan istri, terlanjur marah ya kita mesti menyelesaikan itu. Maafkan saya karena Tuhan telah menegur saya atas kemarahan saya yang jahat. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan dan saya komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Apakah ayangku mau mengampuni aku, kan begitu ya. Kalau dia mengatakan ya, selesai sudah. Tapi kalau tidak, waduh, maka rumah tangga akan berantakan. Kalau pasangan sudah minta maaf, sudah menyadari kesalahannya, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkan. Amin. Tidak hanya dalam hubungan rumah tangga, hubungan apapun juga, kalau orang sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, tidak ada alasan untuk tidak memaafkan orang itu. Seberapa besar pun kesalahannya, seberapa hebat pun kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Tidak ada jalan lain selain kita memaafkan dia. Itu jalan Tuhan. Itu jalan Tuhan. Coba kita lihat Matius 6 ayat 14 sampai 16. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu juga diungkapkan dalam perumpamaan tentang pengampunan di Matius pasal 18, orang yang sudah dilepaskan hutangnya dengan begitu banyak, tapi dia tidak mau melepaskan hutang yang sedikit itu, akhirnya dia dimasukkan dalam penjara. Hanya dengan berkata, aku memaafkan engkau, aku mengampuni engkau, masalah bisa selesai. Amin Bapak Ibu. Hubungan apa saja. Jadi pada kesempatan ini kalau ada salah saya, maafkanlah saya, begitu. Selesai sudah persoalan. Kan seperti itu. Apalagi dalam hubungan pernikahan, itu sesuatu yang sangat penting. Nah yang berikutnya adalah apa yang hal-hal dari dunia yang dapat merusak pernikahan kita, itu adalah imoralitas seksual, porneia. Dalam Matius pasal yang ke-19, porneia itu mulai dari tingkat pikiran. Saudara hati-hati, zaman sekarang ini waduh video ada di sini semuanya. Saya menekankan dimulai dari tingkat pikiran karena apa? Yesus mengatakan bahwa amoralitas seksual itu dimulai dari dalam hati, dari dalam pikiran kita. Coba Markus pasal 7 ayat 21. Markus pasal 7 ayat 21. Ini sesuatu yang penting. Tadi sudah dicontohkan ya, benteng itu di pikiran. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati,
hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dari pikiran lah sebenarnya. Makanya kekudusan seksual itu harus dimulai dari pikiran. Jadi kalau kita sudah mulai berpikir, ya itu sangat berbahaya. Contoh ya, kalau ada pendeta-pendeta yang suka melihat foto-foto yang jelek, masalah pornografi, video biru itu, ya kalau biru semua tidak apa-apa kalau TVRI selesai. Kalau yang blue film itu kan bahaya. Belum lama kasus Tata, Bapak Ibu masih ingat? Tidak hanya pendeta-pendeta pria, tapi ibu-ibu gembala juga terjebak dalam kasus Tata. Saya lihat itu loh, file percakapannya sangat jahat. Kalau istri atau suami tidak mengampuni, bubar rumah tangga. Hati-hati dengan itu. Jadi kalau kita terjebak dalam pornografi, blue film, kita sama saja menghancurkan pernikahan kita. Ini sesuatu yang sangat penting. Nah saudara, kalau seseorang sudah memiliki pikiran yang amoralitas seksual, itu akan lebih cenderung melakukan dosa yang sifatnya fisik. Udah dipikir, lama-lama jatuh dalam dosa. Kalau kita tidak mengambil tindakan yang radikal untuk membuang segala pikiran jahat dari dalam hidup kita akan masuk neraka, saudara. Coba kita lihat Matius 5 ayat 29 sampai 30. Matius 5 ayat 29 sampai 30. Ya. Maka jika matamu, itu mulai ayat yang ke-28 aja, ini konteksnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Amin Bapak Ibu. Harus ada tindakan yang radikal. Itu kan karena dipancing-pancing dengan foto profil yang cakep, foto profil yang cantik. Kemudian dia buat sebuah status lagi sendiri, udah mulai pikirannya, waduh, coba kenalan deh lama-lama, janji ketemu, kirim foto dong, kirim apa dong, aduh sudah, kacau. Bapak Ibu, ada banyak orang yang memiliki pendapat yang berbeda, tetapi saya punya pendapat bahwa Tuhan itu mengizinkan perceraian dalam kasus amoralitas seksual ini. Bukan secara mental ya, tetapi secara fisik. Tetapi Tuhan tidak pernah menyarankan perceraian. Amin Bapak Ibu. Jalan terbaik dari Tuhan dari semua masalah pernikahan adalah pengampunan dan pemulihan hubungan pernikahan. Perceraian bukanlah jalan. Kalau kita lihat di kitab Perjanjian Lama, kan hubungan Allah dengan Israel itu diumpamakan sebagai hubungan suami istri ya. Tuhan sekali mengatakan kamu bersundal, kamu berselingkuh, ya, kamu mendua hati. Tapi Tuhan selalu berusaha untuk memanggil mereka, dan kalau mereka bertobat, Tuhan mengampuni mereka. Dan pernikahan adalah gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat. Makanya lebih memuliakan kalau pernikahan itu pulih daripada bercerai. Karena Tuhan tidak menghendaki perceraian. Dia membenci perceraian. Sekalipun saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan perceraian karena amoritas seksual. Ingat kata Alkitab,
Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, maka dia, dan jika dia kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Jadi semua alasan perceraian kecuali karena zina itu enggak sah. Tapi tetap Tuhan mengajarkan perceraian bukan jalan. Hanya pemulihan hubungan pernikahan yang akan memuliakan Tuhan. Perceraian akan merusak gambaran Kristus dan dalam hubungannya dengan jemaat. Gitu, seperti itu. Nah, tadi ada perkataan tentang mabuk ya. Ini mungkin tidak untuk kita, tetapi untuk jemaat yang kita layani. Hal-hal dari dunia yang bisa menghancurkan pernikahan itu adalah penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Ya, saya melihat rumah tangga Kristen hancur karena hal ini. Saya menangani beberapa kasus dalam jemaat. Bapak Ibu, 2-3 bulan yang lalu ini suami pemabuk ini luar biasa. Hubungannya retak. Kalau orang sudah mabuk, sudah kecanduan itu bahaya. Banyak orang yang berpendapat kecanduan alkohol atau narkoba itu adalah penyakit, tapi tidak sepenuhnya benar. Itu adalah dosa. Kalau kita mengatakan bahwa mabuk itu bukan dosa, kita akan membebaskan orang dari tanggung jawabnya atas keberdosaannya. Karena kalau orang sudah terikat dengan alkohol, terikat dengan obat-obatan, itu dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan alkohol, untuk mendapatkan obat-obatan, dan sikap orang yang ketergantungan itu biasanya sangat buruk. Dia akan bisa berdusta, dia melakukan kejahatan, melakukan kekerasan karena ada masalah fisiologis, ketergantungan yang sangat-sangat berat itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa itu bukan dosa. Tapi harus diingat bahwa semua yang namanya kecanduan itu dimulai dari coba-coba. Nah, apa kaitannya dengan pernikahan? Seringkali saudara kita ini lari dari masalah, lari dari pergumulan dengan mencari kompensasi dengan hal-hal yang lain. Tidak menyelesaikan masalah, tetapi berharap kepada alkohol, berharap kepada narkoba, atau berharap kepada hal-hal lain selain daripada Tuhan. Orang yang mau ingin lari dari masalah dengan menggunakan cara apa saja selain datang kepada Tuhan, sesungguhnya dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kalau dia adalah solusi bagi setiap permasalahan kita. Saudara, pendeta itu punya banyak cara supaya tidak stres, mancing. Ya toh, supaya tidak stres, main ini, main itu, kecanduan ini, kecanduan itu. Pendeta butuh hiburan, tidak salah saudara. Tetapi siapa penghiburan kita yang sesungguhnya? Itu masalahnya. Ya, penghiburan kita haruslah Yesus. Amin. Jadi kita tidak lari pada hal-hal yang lain. Ada banyak ya pendeta-pendeta yang memang disibukkan dengan hal-hal lain selain Tuhan. Makanya saya kagum sama Bapak tadi itu ya. Bisa menghafal begitu banyak ayat. Dia menawarkan akan menyampaikan 500 ayat kalau dia diberi waktu yang cukup. Saya pikir biar dia saja nanti yang khotbah. Kalau saya masih punya burung di rumah, masih punya peliharaan. Orang itu pasti gak punya piaraan itu. Saya masih pakai uang untuk beli pakan kucing, beli pakan ikan. Saya jadi, betul ya. Ternyata saya juga masih banyak pergumulan. Saya lari. Pak Doni piara itu untuk apa? Obat stres. Memangnya Yesus tidak cukup? Saya malu pada diri saya sendiri melihat tadi itu. Mungkin Bapak itu tidak dokter loh ya. Teman-teman saya yang dokter yang seminarnya sangat luar biasa tetap bawa kerpean seperti saya. Sibuk dengan tas, sibuk dengan laptop, sibuk dengan colokan. Karena kalau kita stres tidak baca Alkitab, kalau stres mancing. Kalau stres goes, kalau stres, itu yang susah. Ini bukan untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya. Saya malu jadi. Saya malu. Ya pelan-pelan harus diubah.
Jadi jangan lari, katanya kalau nyanyi, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Sekarang enggak, kita larinya ke macam-macam hal yang lain. Biar enggak stres nonton film, biar enggak stres mancing, biar enggak stres ini dan itu. Makanya firman enggak ada di kepala kita. Oh luar biasa, saya kagum tadi itu, benar-benar kagum. Yang berikutnya, yang merusak rumah tangga adalah keegoisan. Nah ini yang harus kita atasi. Ada begitu banyak bentuk keegoisan Bapak Ibu. Dan egois itu adalah penyebab dari semua kemarahan. Nah orang ya suami yang egois itu selalu menganggap dirinya benar, orang lain salah. Orang egois selalu tidak mau menerima pandangan dari orang lain. Orang egois tidak memikirkan perasaan orang lain tetapi hanya memikirkan bagaimana perasaannya sendiri. Contoh ya, seorang suami yang egois, dia akan belanja apa saja yang dibutuhkan tetapi istrinya kalau mau belanja dipegang tangannya erat-erat. Suami yang egois itu kalau mau kumpul dengan teman-temannya, mau pulang jam berapapun juga tidak boleh ditegur. Tapi kalau istrinya kumpul dengan teman-temannya tidak boleh. Dia mau istrinya ada di rumah dan siap melayani dia. Dan ini yang menjadi persoalan. Gitu. Wah, saudara kalau ngomong hobi ya, saya ini dari dulu penghobi. Saya ini dari kecil keluarga saya itu, bapak saya itu piara anjing, piara kuda, piara burung, macam-macam. Jadi itu ada sama saya itu. Saya itu dulu tuh musang aja saya pelihara. Saya beli burung. Ini kalau burung sudah mulai habis, ini ganti ikan. Kalau saya mau beli yang saya sukai, saya nggak mikir istri. Saya suka saya beli. Tapi kalau dia bilang, "Pak mau beli ini," nggak usah lah. Kan masih ada. Tapi kalau saya beli, saya tidak ngomong-ngomong saya beli. Nah itu saya egois ternyata ya. Saya berterima kasih dikasih tema ini karena ini bukan untuk Bapak Ibu tapi juga untuk saya. Nah, ini sudah mulai harus ada pembersihan. Ingat hukum terbesar yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Istri itu adalah sesama manusia yang terdekat dengan kita. Dan bagaimana kita bisa mengasihi yang jauh kalau mengasihi istri saja kita tidak bisa. Dan kalau kita mau mengasihi pasangan kita, kita harus menyelesaikan masalah keegoisan kita. Harus selesai. Kalau tidak selesai, tidak akan bisa. Oke. Yang berikutnya, persaingan, Bapak Ibu. Saya melihat di kehidupan jemaat ya, banyak pasangan Kristen itu yang berlomba-lomba untuk apa? Untuk saling mendominasi. Suami mendominasi istrinya, istri mendominasi suaminya. Perintah Tuhan, suami-suami dominasilah istrimu, tidak. Tetapi suami-suami kasihilah istrimu. Mengasihi tidak mendominasi Bapak Ibu. Tapi banyak orang yang mendominasi pasangannya. Nah itu dia. Jadi bagaimana kita ingin berusaha menguasai pasangan kita, menjatuhkan dia sehingga dia takluk tunduk sama kita bukan atas dasar kasih dan keinginan untuk membangun dia supaya dia tidak bercacat celah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi karena kita punya kepentingan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Setiap bentuk persaingan baik dalam rumah tangga, dalam gereja, dimanapun juga itu bertentangan dengan tujuan Allah. Sebab kita ini adalah satu anggota. Amin Bapak Ibu. Ya jangan bawa-bawa persainganlah dalam rumah tangga kita. Saling mendominasi. Apalagi dalam gereja. Dalam kepemimpinan organisasi. Waduh mau mendominasi, mau bersaing, mau menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah. Kita ini bukan mendominasi tetapi kerjasama.
Kalau soal ini Bapak Ibu bisa mengamati kehidupan saya. Tidak ada usaha untuk menjatuhkan, mendominasi, tapi saya mau kerjasama. Pada waktu dulu di Jawa Timur ini ada ketentuan, hanya boleh ada satu SA, hanya boleh ada satu STA. Pada waktu itu kami didatangi dari pimpinan. Karena itu SA Jember harus tutup. Tapi tidak lama muncul STA lain di provinsi ini. Saya katakan kita kerjasama saja. Saya nggak coba menjatuhkan, nggak mau mengemukakan lagi kesepakatan itu bahwa hanya boleh ada satu SA, hanya boleh ada satu STA, tapi kita kerjasama. Kita tidak bersaing, tapi kita kerjasama. Dan buktinya STA Jember bisa jalan sampai sekarang semua karena kemurahan Tuhan. Karena kami hanya mau kerjasama. Dan di banyak hal harus seperti itu. Kami tidak coba menjatuhkan, sekalipun kami banyak mau dijatuhkan. Tapi betul kata hamba Tuhan tadi, Tuhan tidak melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita percaya Tuhan, ditekan, dijatuhkan, diperlakukan seperti apapun juga tidak perlu marah karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Jadi pernikahan tujuannya bukan kalah atau menang, pernikahan itu kerjasama. Kalau tidak kerjasama tidak ada anak-anak, saudara. Tidak ada sesuatu yang baik. Kecuali kalau bagi saya ya, kalau ada masalah doktrinal atau hal-hal moral yang sifatnya penting. Saya nggak mau mengalah kalau itu masalah doktrinal. Di sini ada Pak Budi, dia kenal sekali sama saya. Sudah masalah doktrinal, apalagi masalah moral, saya nggak mau ngalah. Tapi kalau soal-soal yang lain, kita harus kerjasama. Karena keselamatan itu ditentukan oleh sejauh mana kita mengenal Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang intim dengan Dia, hanya mengenal secara intelektual, bukan dalam persekutuan dengan Dia, kita tidak selamat. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kita masih tetap dalam kegelapan. Kalau kita keluar dari ajaran yang sehat, doktrinal, nah sekarang kalau kita menyembah Yesus yang Yesus only, kalau kita menyembah Yesusnya orang-orang yang bukan pribadi kedua dari kealahan kita yang trinitas, masuk surga enggak kira-kira Bapak Ibu? Salah alamat doa kita. Kalau hal-hal doktrinal itu tidak boleh kita kompromi. Ada 3 tingkatan, ada yang doktrin itu yang sifatnya mempengaruhi keselamatan. Ini tidak boleh tidak, kita harus kuat di situ. Yang kedua, ada doktrin yang penting dan itu mempengaruhi kehidupan kita, tetapi tidak mempengaruhi keselamatan. Saudara, saya percaya yang memegang kedaulatan Allah sepenuhnya, yang memegang kehendak bebas manusia, dua-duanya masuk surga karena tidak ada seorang pun yang dapat menerima Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa kepadanya. Tapi juga ada doktrin-doktrin yang tidak penting, yang tidak perlu dipersoalkan, kan seperti itu. Seperti kalau baptisan itu selamnya diseburkan di sini, dibaringkan, apa boleh di bak mandi, apa boleh di laut, apa boleh di sungai, itu memang tidak masalah itu. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah gereja mula-mula, itu Paulus itu baptisnya disiram itu, saudara. Bukan ditenggelamkan. Tapi kalau sudah doktrin yang menyangkut keselamatan, kita nggak boleh tidak, apalagi soal kehidupan moral. Kata Paulus, ya para pendosa, penipu, pencuri, pemburit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, hal berikutnya, waduh masih panjang. Boros dalam hal keuangan. Nah ini, saya melihat ada banyak rumah tangga hancur karena tidak sepakat mengenai keuangan. Suami istri berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan memboroskan uang. Kadang suami istri itu berkompetisi. Wah, suami belanja, istri belanja. Apalagi sekarang fasilitas kartu kredit. Pinjol, Bapak Ibu tahu pinjol? Sudah ada kasus bunuh diri karena pinjol.
Saudara, ada jemaat yang telepon saya, Om Doni saya kena pinjol, saya tolong dibantu. Dan kebanyakan kalau sudah terkena kasus keuangan, itu terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga. Makanya hati-hati ya, saya melihat khotbahnya seorang pendeta itu, dia bilang dengan keras, jangan hutang. Kecuali engkau mau mati, kecuali engkau memang benar-benar akan mati, kalau tidak melakukan itu, baru kamu boleh pinjam. Waduh. Sementara sampai sekarang kita masih punya banyak tagihan yang belum selesai. Itu menjadi persoalan. Nah, yang berikutnya adalah salah menggunakan waktu. Ini bicara tentang prioritas. Paulus mengatakan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Bahwa untuk membangun hubungan suami istri perlu memberikan waktu untuk relasi yang benar di dalam keluarga. Jujur saja ada begitu banyak pendeta-pendeta yang hubungan dengan istrinya itu tidak baik, bahkan sebaliknya. Karena apa? Salah menggunakan waktu, hidupnya digunakan untuk terus pelayanan, sibuk pelayanan sehingga tidak punya waktu dengan istrinya. Tidak punya waktu yang berkualitas dengan suaminya. Kenapa ada banyak anak-anak pendeta yang nakal? Dulu ada yang meneliti seperti itu. Ternyata hasilnya adalah bahwa orang tua tidak mempunyai cukup waktu untuk anak-anaknya. Saudara, kalau jemaat sakit, segera dikunjungi, didoakan, sekalipun anak di rumah sakit membutuhkan kita. Om, anak saya sakit, opname. Sementara anak pendetanya juga sakit. Tolong Om segera datang. Pus, hilang saudara. Anaknya dibiarkan, belum makan padahal. Beranikah kita berkata, nanti saya datang, sementara saya masih menemani anak saya yang juga sakit. Wah, itu jarang seperti itu. Banyak pendeta yang terlalu sibuk dengan kegiatan aktivitasnya di luar rumah sehingga tidak punya waktu yang cukup untuk keluarganya. Hati-hati saudara, kalau sudah terjadi keretakan hubungan ya, tidak ada waktu yang cukup, setan itu masuk dengan banyak cara. Ada banyak orang yang beralasan, oh saya kan sibuk pelayanan, saya harus tinggal di luar kota, saya nggak bisa pulang ke rumah, saya bisanya 3 bulan sekali ketemu istri saya. Bahaya. Bahaya. Waktu saya kuliah dulu dikatakan pendeta itu boleh meninggalkan pasangannya itu maksimal 3 tahun hanya untuk satu misi loh ya. Tidak boleh seterusnya. Kalau sudah lebih dari 3 bulan, maksud saya 3 bulan harus membawa istrinya. Kalau seorang jemaat itu hanya boleh meninggalkan 1 bulan, lebih dari 1 bulan itu udah bahaya. Ketika istri sibuk dengan kesibukannya, suami sibuk dengan kesibukannya, pas sama-sama sibuk ada wanita lain masuk, pria lain masuk, kelihatan lebih care, kelihatan lebih peduli, lama-lama jatuh hati. Istrinya nggak kelihatan lebih, oh dia lebih baik dari istriku, padahal sama-sama nggak baiknya. Gitu. Jadi kalau terjadi keterpisahan yang lama saudara, apalagi suami istri itu sudah hubungan yang apa dikatakan itu? Hubungan apa itu yang jarak jauh itu? Ya, LDR, long distance relationship. Oh, itu bahaya sekali. Kata Alkitab, janganlah suami istri berpisah, hanyalah boleh sementara waktu untuk berdoa saja. Sebab kalau tidak, pencobaan akan segera datang. Yang berikutnya adalah harapan dan tujuan yang salah. Seringkali orang menikah itu dengan harapan-harapan yang tidak ditulis ya. Dan ini menjadi persoalan. Nah, kalau ada harapan-harapan yang salah ini berbahaya. Ketika suaminya ini pendeta menikahi seorang istri yang mungkin ya belum kenal pelayanan pekerjaan Tuhan. Sang suami berpikir, aku akan menikah seorang istri, nanti dia akan menjadi ibu rumah tangga yang baik, seorang istri gembala yang baik, tinggal di rumah, melayani. Sementara istri punya pikiran yang lain, aku mau berkarir, aku mau sukses, aku mau jadi wanita yang berhasil,
udah nggak cocok itu. Mungkin sama-sama hamba Tuhan ya, dia menikah, istrinya berpikir, aku mau menikah sama dia, mau jadi pendeta yang kaya, yang mobilnya banyak, gerejanya besar, gonta-ganti HP. Sementara suaminya prinsipnya seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus, asal ada makanan dan minuman cukuplah. Sudah rame, pecah. Jadi perlu banyak berkomunikasi. Dan tujuan yang utama adalah tujuan menikah itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, sekarang ini ya, orang itu udah melupakan teguran Tuhan ya. Coba dilihat di 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini suaminya sudah lama asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Enggak bisa, Pak. Tasku ini senel, begitu ya. Sepatuku, lipstikku. Waduh, stres sudah. Enggak akan bisa ketemu. Tapi sekarang saudara jarang ya menemukan pendeta yang asal ada makanan dan minuman cukup lah. Sekarang enggak. Pertama ada makanan, minuman, wifi. Ya karena konteksnya kita butuh itu untuk pelayanan, tetapi bukan memburu harta, bukan memburu kekayaan. Ya sudah ada laptop, mau apa lagi? Ya, itu sesuatu yang sangat penting. Waduh, ini masih panjang. Kemudian yang berikutnya masalah keduniawian. Jadi kalau kita berpikir atau hidup secara duniawi itu akan merusak kehidupan rumah tangga kita. Makanya betul tadi dikatakan harus kita mengisi pikiran hati kita dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan, maka iblis tidak bisa menggoda kita. Kita telah membuat perlindungan yang sangat kuat. Karena hanya ada dua kemungkinan. Firman Tuhan akan menjaga kita dari keduniawian, atau keduniawian akan menjaga kita dari firman Tuhan. Orang yang cinta firman Tuhan tidak akan hidup secara duniawi. Tetapi orang yang cinta dunia, kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam diri orang itu. Makanya hanya ada dua kemungkinan. Kita tidak bisa berdiri di dua tempat. Kita tidak bisa untuk waktu yang bersamaan mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi dunia ini. Harus memilih gitu. Kita tidak bisa ada di area abu-abu. Makanya tadi saya luar biasa, saya senang dengan beritanya tadi itu. Bertobat, ikut firman. Saya jadi berani ngomong karena sudah diomongin duluan. Kadang kita tidak bertobat dari keduniawian. Bahkan sekarang gereja tampak seperti dunia, bahkan lebih duniawi dari dunia. Itu mengerikan. Bapak Ibu bisa teliti aja sendiri. Dalam hal-hal apa kita ini tampak duniawinya. Dan itu sangat mengerikan. Dia contoh ya, dunia berkata pernikahan itu untuk kepentingan kita. Saya menikah supaya ada yang bisa cuci setrika baju saya, membuat makanan di masa saya tua, ada yang merawat saya. Itu dunia, saudara. Saya mau cerita takut karena ini direkam.
Ya menikah itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya menikah supaya masa depan saya cerah. Saya harus dapat suami yang bla 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 supaya masa tua saya terjamin. Itu cara-cara yang ya seperti itu kan, banyak orang yang jadi pendeta saja enak, tidak usah pinter, ada yang ngomong begitu. Pendeta pokoknya punya ijazah SA kelas 1 nanti jadi pendeta bisa kaya bisa sukses. Wah itu sudah cara-cara dunia. Menikah untuk apa? Tadi sudah saya katakan tidak semata-mata untuk kebahagiaan kita tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Supaya melalui pernikahan kita Allah Trinitas itu diberitakan. Seperti itu. Dua menjadi satu. Satu kesatuan tapi dua pribadi. Seperti Allah kita. Tiga pribadi tetapi satu. Satu tetapi tiga pribadi. Hubungan submission itu kelihatan. Sebagaimana anak tunduk kepada Bapa dan bagaimana roh tunduk kepada anak baik kepada Bapa. Ada ketundukan istri kepada suami. Ini menggambarkan Kristus. Dunia harus melihat Kristus, melihat Allah melalui rumah tangga kita. Tidak hanya dunia tetapi penguasa-penguasa surga harus melihat itu. Itu kemuliaan yang tidak bisa mereka pahami tanpa melihat belajar dari kita. Ini luar biasanya pernikahan. Dan yang berikutnya adalah kalau suami istri mulai menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ini lebih cocok untuk jemaat, tetapi kadang kasus ini juga dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sesungguhnya tidak melayani Tuhan, tidak dekat pada Tuhan. Seperti kata Alkitab, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada aku. Pernikahan itu sering digambarkan sebagai segitiga, di mana Allah itu menjadi pusat di atasnya, kemudian kaki-kakinya ini suami istri. Semakin dekat suami istri dengan Tuhan, maka semakin dekat hubungan suami istri. Semakin suami istri jauh dari Tuhan, maka hubungan mereka suami istri akan semakin jauh satu dari yang lain. Makanya pernikahan itu harus dibangun di atas dasar relasi dengan Tuhan. Ingat kalau suami istri punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, maka mereka pasti akan menjadi satu, sangat dekat karena dua-duanya memiliki karakteristik Allah, dekat dengan Allah, ada buah roh di dalam hidupnya. Tetapi kalau mereka jauh dari Allah, maka keinginan daging adalah perjabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan semuanya itu, maka suami istri pasti hubungannya akan retak. Jadi sebenarnya tadi sudah saya katakan, kalau firman Tuhan yang tadi disampaikan ditaati saja, semua kita dekat dengan Tuhan, kita bertobat, kita tidak hidup main-main di dalam dunia ini. Tadi dikatakan hidup sungguh-sungguh, mati sungguh-sungguh. Hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Maka sesungguhnya suami istri pasti akan mempunyai kedekatan yang sangat indah. Itu kuncinya, dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan bisa memiliki hubungan dengan sesama yang baik. Nah, bagian kedua yang terakhir, bahwa firman Tuhan itu memberikan kepada kita kebijaksanaan ya, hikmat yang kita butuhkan untuk menghindari hal-hal duniawi yang dapat merusak pernikahan kita. Jawabannya hanya satu, firman Tuhan. Makanya hanya aku bisa lari kepada Yesus, firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau membaca ulang Efesus pasal 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hanya ini cara untuk kita bisa menghindari hal-hal jahat yang bisa merusak pernikahan kita. Wah, kalau hati dan pikiran kita limpah dengan firman, maka kita bisa menolak semua hal-hal duniawi
yang mau dimasukkan oleh setan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya battleground itu ada di pikiran ini. Makanya pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sana. Bukan perkara-perkara yang di bawah. Buanglah segala kegeraman, kenakanlah Kristus. Kasih yang mempersatukan. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, saya melihat di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi sebenarnya seharusnya teolog-teolog ini ya, pendeta-pendeta yang setiap hari mempelajari Alkitab, kita memiliki hikmat, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki kepandaian untuk kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal duniawi yang bisa merusak pernikahan kita. Jadi semua hikmat itu ada pada firman Tuhan. Jadi ada begitu banyak ayat yang sebenarnya ingin saya bacakan, tetapi sudah 12:30 ini. Katanya ada waktu untuk kita bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab, tapi intinya adalah bahwa hanya dengan bergantung, ya, mengetahui kehendak Tuhan, mempelajari Alkitab, merenungkan siang dan malam, menanam dalam hati, melakukannya. Hanya itu yang bisa membentengi kita dari hal-hal buruk yang dihadirkan oleh dunia untuk merusak kehidupan kita, untuk merusak pernikahan kita, untuk merusak gereja kita, untuk merusak pelayanan kita. Hanya firman yang menjadi jawaban. Makanya kata Paulus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala limpahnya di dalam hati kamu, karena hanya dengan itu kita bisa menampilkan kehidupan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ingin sharing, ingin berbagi, atau ingin menyampaikan pendapat atau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Yang saya tanyakan di sini adalah hal yang merusak pikiran pernikahan. Di antaranya yang saya tulis di sini yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Namun di penjelasan tadi yang dijelaskan seperti yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat 15, yaitu speaking the truth in love. Ya. Kemudian di dalam Yakub 1 ayat 19, swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ya. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah komunikasi yang buruk, Pak. Kan yang dijelaskan di sini kan yang baik. Ya. Ya, itu aja, komunikasi yang buruk itu. Ya. Bagaimana yang dimaksudkan Ya. itu saya Jadi ingin yang saya maksud adalah bahwa ada hal-hal dari dunia yang kalau kita terjatuh di dalamnya itu bisa merusak pernikahan kita. Kalau kita terjebak dalam komunikasi yang buruk. Makanya firman Tuhan katakan kita harus speaking the truth gitu, in love gitu. Jadi kalau kita tidak mengatakan kebenaran dalam hubungan suami istri, itu akan selalu menciptakan jarak. Nah, jujur itu seringkali menyakitkan, ya enggak? Tetapi kejujuran di dalam kasih itu akan menyembuhkan. Tetapi orang yang berusaha untuk tidak jujur karena ingin menghindari konflik, seseorang yang ingin tidak mengatakan sesuatu karena tidak mau konflik, maka itu bahaya, ujung-ujungnya adalah perpecahan. Jadi maksudnya berkomunikasi di sini adalah bagaimana kita harus jujur terhadap pasangan kita tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita
inginkan, apa yang masalah yang kita hadapi, apa yang kita harapkan dari pasangan kita, apa kondisi, harus kita mengatakannya dengan jujur. Tetapi mengatakan sesuatu yang jujur, yang benar itu harus in love, di dalam kasih. Makanya kalau orang Jawa itu bilang sesuatu yang benar itu belum tentu benar gitu ya. Yang Jawa mengatakan amin, yang tidak Jawa tidak tahu. Sesuatu yang benar itu belum tentu benar. Contoh ya, sesuatu yang benar itu selalu objektif dan itu logis. Tetapi sesuatu yang objektif dan logis kalau tidak diterapkan secara baik dalam konteks kasih itu menjadi tidak benar gitu loh, tidak cocok, tidak berhikmat gitu. Ya toh? Saya tahu bahwa yang benar itu seperti ini, tetapi bagaimana kita mengatakan kebenaran itu menjadi nggak benar yang benar itu. Makanya speaking the truth in love. Jadi komunikasi ini hanya saya membahas mengenai bagaimana dalam komunikasi kita harus mengatakan kebenaran. Kita harus jujur terhadap fakta, terhadap realita, tetapi harus benar. Penyampaiannya itu di dalam kasih. Dalam hubungan suami istri, jangan sekali-kali menyembunyikan kebenaran. Karena kita mengatakan teguran yang keras lebih menyehatkan daripada kasih yang pura-pura. Tapi teguran yang dengan kasih itu yang seperti apa? Yang saya maksud seperti itu, Pak. Nah, kalau bicara tentang komunikasi, cara berbicara, itu memang ada pelajarannya. Saya sudah siapkan sih sebenarnya tentang komunikasi dalam pernikahan, tetapi nggak cukup waktunya. Bukan saya mau diundang lagi loh ya. Maksud saya seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Efek dari media massa. Rumah tinggal saya, tempat ibadah saya itu gandeng dengan SD. Ya. Pagi-pagi anak-anak mau berangkat sekolah, saya tahu mereka berbondong-bondong ketawa dan kaget. Iya. Lalu saya dekati, ada apa? Dia pegang HP. Maaf. Iya. Itu ada promo obat kuat yang begitu dia tonton. Ya. Lalu saya ingat cucu saya, anak saya yang tidak pernah lepas dari HP untuk pelajaran sekolah sekarang, apalagi anak jemaat. Untuk mengatasi hal ini sangat rentan sekali dengan materi yang kita terima hari ini. Itu bagaimana caranya? Karena salah satu jemaat kami juga pernah ada yang jadi korban hal yang demikian. Karena ya itulah, bersahabat, berteman, bahkan ada anak Tuhan gara-gara Facebook telepon sama saya, Om, pendeta itu kok ngirimi saya film-film begitu. Ini maaf, mohon jalan keluarnya bagaimana. Terima kasih, karena ini sangat kritis sekali. Tuhan memberkati. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa imoralitas seksual itu adalah potensi yang sangat besar untuk menghancurkan hubungan suami istri. Bahkan anak-anak sekarang sudah tidak dipersiapkan untuk memasuki pernikahan kudus, tapi mereka sudah mendapatkan informasi-informasi yang begitu jahat dari media sosial. Makanya tidak ada jawaban lain, tadi juga sudah dikatakan, hidup benar, hidup bertobat. Jadi kalau kita tidak secara radikal menghilangkan itu dari kehidupan kita, kita tidak akan selamat. Karena orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan seperti itu, pornografi, ya, apalagi dengan film-film sekarang ini, mereka akan masuk surga. Makanya kalau mata kananmu itu menyesatkan engkau, cungkil. Artinya apa? Tegas, radikal. Jangan ada situs-situs yang jahat di handphone kita. Jangan coba-coba membuka yang kita tahu itu jahat gitu loh. Karena saya mau beritahu, sekali pikiran kita diisi dengan yang jahat, itu membuangnya puluhan tahun Bapak Ibu. Iya. 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 Itu kebanyakan lari ke depan, tersungkur, menangis begitu ya. Itu belum ada teknologi yang seperti ini
mereka begitu mengagumi dan mengagungkan firman dengan wibawanya seperti itu. Dan setelah modernisasi dengan media yang seperti itu, kok saya hampir-hampir tidak melihat di dalam ibadah itu ada orang yang hancur hati. Inilah yang menjadi prihatin kami, ya, sebagai hamba Tuhan. Apakah benar kalau Yesus datang itu tidak didapati iman? Apakah ada hubungannya dengan itu, Pak? Makasih. Betul. Jadi Injil Lukas juga mengatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, sebab lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan. Jadi kondisi sekarang ini benar-benar tidak sedang baik-baik saja loh Bapak Ibu. Saya harus mengatakan itu. Orang-orang ke gereja itu tujuannya bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi untuk mencari kepentingannya sendiri. Dan sekarang ini jemaat itu bisa mengakses khotbah, mengakses apapun juga untuk kepentingannya. Dan saya melihat, makanya saya membuat status itu kemarin. Waspada terhadap sesuatu yang populer tetapi sesat. Waduh, sekarang jemaat-jemaat tidak membuat status khotbah pendetanya, tetapi status-status yang lain yang isinya itu menyimpang dari kebenaran. Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Jadi kita harus benar-benar setia mengajarkan firman. Pendeta itu harus memberitakan, hanya mengajarkan Alkitab. Seperti yang saya lakukan ini, saya hanya mengajarkan teks saja. Semua yang disampaikan di mimbar yang tidak menjelaskan Alkitab itu bukan firman Tuhan. Kalau orang sudah istilahnya memberitakan pikiran manusia, filsafat, psikologi yang meninggikan manusia, bukan Yesus, maka itu sudah bukan berasal dari Tuhan. Makanya pendidikan itu sangat penting. Sekarang ini jujur aja, film masuk di kamar, ya, informasi masuk di mana-mana. Kita ini kalau tidak setia memberitakan firman, makanya kata Paulus di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, siap sedialah, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Tegurlah, nyatakanlah yang salah. Sebab waktunya sudah dekat. Akan ada tiba masanya bahwa orang-orang itu tidak lagi mau mendengarkan firman, tetapi memalingkan telinganya kepada hal-hal yang menyenangkan pikirannya. Ini bahaya. Loh, jujur ya, Bapak Ibu bisa ngecek kehidupan jemaat-jemaat sekarang. Sementara firman Tuhan diberitakan itu lihat YouTube kok. TikTok kan kadang-kadang. Kadang nge-game itu di dalam gereja. Bagaimana bisa tersentuh maju ke depan? Sementara pendeta berkhotbah pikirannya lain dan seperti itu. Makanya harus harus dihadapi dengan kesetiaan memberitakan firman. Kesetiaan memberitakan Injil Yesus Kristus dan contoh yang benar-benar konkret. Kalau tidak seperti itu, lost generation. Kita ini sudah kehilangan generasi. Bahkan di level kepemimpinan saja ada krisis kok. Ada krisis. Sekarang ini mudah sekali loh orang melantik pendeta pembantu, pendeta muda, melantik gembala. Sekarang ini jumlah pendeta lebih hampir menyamai jumlah jemaatnya. Semua bisa jadi pendeta, semua bisa jadi gembala tanpa seleksi. Itu yang menjadi berbahaya. Tiba-tiba muncul penggembalaan baru, tujuannya untuk apa? Untuk apolitik, dapat suara dan lain sebagainya. Itu ngeri. Sebenarnya yang menghancurkan gereja itu adalah pemimpinnya sendiri. Makanya saya tadi katakan bahwa menjadi pendeta, menjadi gembala itu adalah tanggung jawab yang sangat berat. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita khotbahkan, semua yang kita teladankan, semua yang kita lakukan. Bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang telah memanggil kita. Makanya saya khotbah di Malang, waktu Mukrebel di Malang, tentang kesalehan hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya kalau setan mau menghancurkan gereja, yang diserang itu pendetanya dulu. Kalau setan sudah berhasil menjatuhkan pendetanya, maka dia dengan mudah mendiskreditkan Injil, mendiskreditkan firman.
Atau setidak-tidaknya kalau setan bisa memfitnah pemimpin gereja, maka dengan mudah dia mendiskreditkan firman Tuhan. Ada berapa banyak, saudara? Ini ada kasus di satu gereja. Pendetanya jualan obat kuat yang tidak ada BP POM-nya. Pendeta jualan obat kuat. Kalau kuat makan, kuat minum, dan tidak apa-apa lah. Ini kuat apa duluan begitu. Terus berhubungan dengan dukun. Dari 100% jemaat yang ada, tinggal 10% itu pun sudah mengancam, kalau tidak diganti pendeta, kami akan keluar. Krisis kepemimpinan. Salahnya di mana? Salahnya di pendidikan, di seleksinya. Makanya kalau kita salah memilih pemimpin, hancur semua. Sekarang ini yang dipilih itu bukan orang-orang yang dewasa rohani, yang tertib rohani, tapi yang dipilih yang populer, yang bisa kasih uang. Ya, sekalipun ada orang yang rohani, ya orang yang baik, lurus hidupnya, kepemimpinan yang baik, gak akan dipilih kalau nggak bisa kasih envelope. Saya melihat kebanyakan di pemerintahan, ya, bahkan di Indonesia ini, yang menang pilkada, yang menang apa, yang banyak duitnya. Bukan pemimpin yang benar-benar sebenarnya yang mampu, tapi yang banyak duit. Hati-hati, itu tidak hanya di pemerintahan, tetapi di dunia juga, di gereja itu sudah terjadi. Bahkan pemilihan majelis jemaat, yang dicari bukan yang rohani, yang dewasa rohani, tapi yang punya duit. Dianggap sebagai penopang pekerjaan Tuhan, ngawur aja. Yang menopang pekerjaan Tuhan adalah Tuhan sendiri, dan orang-orang yang dewasa rohani, dialah yang menopang segala sesuatu, seperti itu. Jadi ada banyak kekeliruan. Baik Bapak Ibu, sudah mendekati jam 1, waktunya Kampung Tengah teriak-teriak. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk sharingnya.